Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bu Diah selaku calon guru penggerak satu-satunya di SMP Negeri Kepanjen. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri Kepanjen. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang ini dalam rangka guru penggerak kita itu akan melakukan pengimbasan kepada Bapak Ibu, yaitu aksi nyata budaya positif. Salam dan salawat semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai rencana Bu Diah selaku guru penggerak atau calon guru penggerak dari sekolah kita hari ini akan mengimbaskan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua, khususnya di dunia pendidikan, dan nantinya lebih khusus lagi akan bermanfaat bagi seluruh siswa-siswi kita. Mengingat apa? Siswa-siswi kita masih membutuhkan hal-hal yang positif, utamanya ide-ide dari calon guru penggerak kita, yaitu dari Bu Diah. Untuk itu Bapak Ibu, kami mohon nanti untuk mengikuti pengimbasan aksi nyata ya. Aksi nyata di situ juga dituliskan utamanya budaya positif ya. Sekali lagi mohon nanti Bapak Ibu mengikuti, bisa mengambil intisarinya dan bisa menularkan kepada seluruh siswa-siswi kita. Itu aja Bapak Ibu pembukaan dari saya. Setelah ini waktu dan tempat saya serahkan langsung kepada Bu Diah. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Bahasa Indonesia, alhamdulillah hari ini saya bisa menyelesaikan aksi nyata yang menjadi tugas terakhir dari modul 1.4 dalam rangkaian 3 modul yang harus saya selesaikan. Modul yang pertama itu ada 4 modul yang nanti akan sekilas saya jelaskan. Kemudian yang terakhir ini adalah modul 1.4 tentang budaya positif yang ada di sekolah, yang harus dan seharusnya sudah saya lakukan, saya terapkan di sekolah ini. Karena budaya positif ini adalah solusi terbaik dari apapun masalah yang ada di sekolah ini. Sekarang saya sudah menempuh modul yang kedua pada sub modul 2.2. Jadi kurang 50% lagi langkah saya sudah finish, baru 50% Bapak Ibu. Minta doanya supaya saya nanti tetap diberikan kesehatan, kelancaran, walaupun keadaannya seperti ini. Memang keadaannya seperti ini, tapi saya tetap yakin, tetap optimis. Tadi ada yang tanya, Bu Caca, bagaimana guru penggeraknya kalau sudah melahirkan? Saya tidak pernah berpikir bagaimana seperti apa. Saya lakoni saja seperti apa yang terbaik. Katanya seperti air mengalir, ya. Air mengalir yang kuat bisa menghanyutkan apapun itu, asalkan jangan air yang tergenang, nanti malah akan menimbulkan banyak penyakit. Ya, Bapak Ibu,
Saya akan mencoba menjelaskan mulai awal sebelum masuk ke inti materinya, yaitu budaya positif. Nah, aksi nyata ini, mohon maaf ya sambil duduk. Aksi nyata ini adalah rangkaian, jadi keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 yang harus terkait. Baru setelah itu harus ada penimbasan. Apa yang saya peroleh, apa yang saya lakukan itu harus diimbaskan kepada teman-teman sejawat. Mengapa saya memilih yang muda-muda? Satu, alasannya karena nanti SMP 5 ini dilanjutkan oleh yang muda. Dan yang kedua, alasan kedua dan yang paling utama adalah yang muda itu bisa berpikir terbuka terhadap semua perubahan yang ada, bukan menisbikan atau menghilangkan peran yang tua, tapi memang yang tua sudah punya tugasnya masing-masing, ya, sibuk dengan urusan sekolah yang sedemikian rumit. Yang muda juga, tetapi saya yakin yang muda itu masih ada celah-celah yang bisa dimasuki untuk bisa menerima apa yang akan saya berikan ini. Terutama guru BK, terutama Pak Fala dan Bu Caca. Fasilitator saya itu guru BK dari SMP Riau, pokoknya orangnya sip dan punya pemikiran yang boy sekali untuk anak-anak di sini. Sama ya, S2 psikologi kalau nggak salah. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Oh ya, sama Bu Ana juga. Bu Ana kan ketertiban. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan BK, ketertiban, kesiswaan, dan orang-orang muda. Orang-orang muda, ya. Ini judulnya seperti ini. Apa ini? Sudah apa? Judulnya adalah aksi nyata. Saya pengimbasan di sini modul budaya positif Gianur Robbania, calon guru penggerak angkatan kelima kelas 67A Kabupaten Malang. Nah, saya akan memberikan secara singkat dulu seperti apa budaya positif itu. Ini adalah hasil dari pekerjaan saya, salah satunya yang sudah saya lakukan pada koneksi antar materi. Ini ada di channel YouTube saya. Memang harus diunggah di YouTube supaya apa? Lebih mudah lebih mudah di linknya dilihat oleh banyak orang. Kok agak ini ya? Biasanya langsung bisa, Gak apa-apa Mbak Ibu. Santai aja, kita gak harus apa serius-serius amat. Oh iya. Oh ya Allah, mohon maaf. Kenapa? Ini koneksi antar materi. Salah satu. Saya ulangi ya. Koneksi antar materi. Ini suara saya. Modul 1.4 Budaya Positif oleh Gianur Robbania, JGB Angkatan Kelima kelas 67A Kabupaten Malang. Salah satu pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menghamba kepada Allah. Hal itu
sesuai dengan nilai guru penggerak, yaitu berpihak saya tak pakai. Bisa tentri Pak Sofyan. Jelas kalau tidak ada. Ya seperti inilah. Katanya sih kalau kita online memang seninya adalah jaringannya. Tethering. Maksudnya saya menggunakan data saya ya. Tapi tadi kok. Apa saya tethering Oh iya. Bu penggerak? Saya sendiri aja. Iya ya, selalu nggak kuat ya. Wifi-nya di on. Udah. Ya maksudnya Wifi yang itu. yang laptop on itu, yang atas pojok kiri pojok Oh pojok. iya. Sabar, beda siapa? Baterai laptop itu. Iya. Sudah ya? Di presentasi. Konex Saya usahakan. Kemana tadi? Jadi aku menghamba padamu. salah satu pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menghamba kepada murid. Hal itu sesuai dengan nilai guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid. Nilai guru Masih ingat? penggerak berpihak kepada murid kita terapkan dalam visi guru Orang-orangnya. penggerak, yaitu mencetak generasi berilmu dan beradab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lalu, upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan penerapan budaya positif di sekolah yang terdiri atas keyakinan keras, pembelajaran yang menyenangkan, dan penerapan segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi ini yang terdiri atas: 1. Menstabilkan identitas dengan memberikan rasa empati. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, karena setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan sebagai solusi. Penerapan segitiga restitusi ini menjadi solusi terbaik, sehingga murid akan menjadi versi terbaik mereka, dan guru telah menerapkan budaya positif di sekolah sebagai solusi permasalahan yang ada. Saya agak percepat, yang ini materi. Ini jawaban-jawaban pertanyaan dari modul yang sudah saya kerjakan. Selain harus membuat video atau apa namanya, portofolio berupa video, berupa desain grafis, berupa artikel, terserah kita mau seperti apa, tergantung kita bagaimana menyikapinya atau kita passionnya di mana. Tapi sejauh ini saya mencoba membuat berbagai versi supaya tidak bosan juga. Oke. Ini satu dari contoh-contoh budaya positif yang ada di sekolah. Oke, itu tadi. Yang selanjutnya, nah,
Tadi ada kata-kata yang mungkin agak mengerikan. Kita harus menghamba kepada murid. Bahkan anak saya, kok menghamba sih Bu? Anak saya yang terakhir itu, kok menghamba sih? Itulah harusnya kepada Tuhan. Nah, menghamba kepada murid ini sebenarnya hanya sebuah istilah yang artinya tidak kurang dan tidak lebih dari berpihak pada murid. Jadi apapun murid itu, jenisnya seperti apapun, seperti Billy, seperti teman-temannya Billy, mereka itu melakukan apapun pasti ada alasannya. Mohon maaf sekali saya keterbatasan saya. Jadi mungkin hanya teori-teori tertentu yang bisa saya aplikasikan di sekolah ini, terutama yang ada di kelas saya sendiri. Tapi kalau untuk ketertiban sama membantu BK, mungkin itu menunggu saya melahirkan dahulu. Ya Bu Ana dan Bu Caca. Nah, untuk yang pertama itu katanya Ki Hajar Dewantoro, kita harus berpihak kepada murid. 1, 2, menghamba pada murid. Apapun yang terjadi, murid itu adalah makhluk yang unik, harus kasarannya kita harus mengerti mereka seperti orang tua mengerti anak-anaknya. Yang ketiga, menuntut murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau anak-anak sudah kodrat alamnya adalah menjadi anak yang kinestetik, menjadi anak yang visual, menjadi anak yang audio, maka kita harus bisa memahami mereka. Jadi bukan mereka yang memahami gurunya. Kemudian sesuai kodrat zaman, perkembangan zaman, anak-anak sudah seperti itu pergaulannya, penggunaan gawai, penggunaan gadget yang demikian luar biasa, itu juga harus kita imbangi. Kita harus bisa beradaptasi seperti halnya mereka beradaptasi dengan permainan-permainan mereka. Agar apa? Kita bisa masuk ke dalam lingkungan mereka. Kemudian pemikiran selanjutnya katanya Ki Hajar Dewantoro, guru itu seperti hanya seorang petani. Jadi kalau kita menanam bibit padi, maka ya yang akan dipanen adalah padi. Kalau menanam jagung, yang akhirnya panen ya bibitnya jagung. Kita hanya tinggal merawat supaya jagung itu tumbuh dengan baik, padi itu tumbuh dengan baik. Kalau anaknya sudah seperti padi, kita mengharapkan dia mau seperti jagung, tidak bisa. Maksudnya adalah kalau anak-anak itu misalnya mereka kembali gaya belajarnya itu adalah gaya belajar yang visual, maka kita harus melayani gaya belajar mereka yang visual. Kalau anaknya seperti Pak Jakaria, gaya belajarnya adalah audio, berarti kita harus bisa memberikan metode audio, diskusi misalnya. Pak Zakaria kan diskusinya jos, karena passionnya di situ gaya belajarnya. Kemudian Pak Afif itu kalau tidak salah visual, matematika, ya. Gaya belajarnya harus kita ikuti. Jadi bukan mereka yang harus mengikuti kemauan kita. Itu namanya guru yang egois. Seperti itu, guru menuntun murid. Dan yang paling keren yang sering kita dengar ya Pak Sofyan Engarso Sungtulodo di depan memberikan contoh, Madyo Mangunkarso di tengah menjadi teman. Kemudian Tutpuri Handayani, bukan Tutpuri Hanjekalia Pak Zeka. Tutpuri Handayani di belakang memberikan semangat atau dorongan. Nah, itu modul yang pertama, saya belajar seperti itu. Selanjutnya modul yang kedua itu adalah nilai dan peran calon guru penggerak. Sepertinya sangat muluk memang. Apalagi ini nilai-nilai guru penggerak itu 1, berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif. Sangat berat bagi saya.
Tapi saya berupaya untuk paling tidak dari kelima ini 1 atau 2 lah yang saya bisa lakukan, ya saya lakukan. Kalau belum bisa, ya saya akan mencoba sebisa mungkin. Makanya ketika harus mengajar secara inovatif, maka saya tidak akan pernah memberikan ceramah yang begitu panjang. Sudah dari dulu sebenarnya metode ceramah itu sudah saya tinggalkan, kecuali mungkin tentang agama atau apa ya. Ya Pak Zakaria ya. Nah itu memang ada seharusnya seperti itu. Untungnya saya mengajar bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia bagi saya itu adalah sangat luas dan bisa membuat metode media yang sedemikian beragamnya. Itu yang pertama kali saya lakukan. Walaupun saya belum bisa berkolaborasi, misalnya belum bisa mandiri, belum bisa membuat video sendiri, belum bisa sepenuhnya berpihak pada murid, tapi paling tidak saya mengoptimalkan apa yang saya bisa. Karena itu harus ada pada nilai guru penggerak. Dan nah ini juga perannya selama ini, guru penggerak itu seharusnya bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Ketika menjadi pemimpin pembelajaran, ya harus menjadi orang yang seharusnya bisa semua. Kalau ditanya ini harus bisa menjawab dengan tepat. Dan itu membuat saya tertantang sebenarnya. Dan saya harus bisa berupaya untuk pembelajaran anak-anak itu paling tidak menyenangkan. Menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisi. Yang nomor 5, insya Allah saya sering di MGMP itu menggerakkan komunitas praktisi. Paling tidak saya mempresentasikan apa yang sudah saya dapatkan, walaupun sedikit-sedikit, tapi itu bagi saya sudah sesuatu yang luar biasa. Modul ini modul kedua yang saya pelajari di guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Nah ini seharusnya sejalan dengan visi sekolah, dan saya yakin visi sekolah sejalan dengan visi saya di sini. Mencetak generasi berilmu dan beradab. Berilmu dan beradab. Maksudnya adalah mereka berprestasi dari segi akademik oke, dari segi non akademik oke, dari karakternya pun juga oke. Kalaupun mereka tidak mampu dalam segi akademik, tetapi mereka punya akhlak yang baik, itu bagi saya sudah lebih dari cukup. Kebalikannya, kalau anaknya pintar tapi tidak berakhlak, itu malah yang kurang baik. Jadi, saya inginnya mencetak generasi berilmu dan beradab sesuai profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila? Ini di P5 diajarkan ya yang pertama di P5. Kalau zaman dulu itu pendidikan karakter namanya Bu Devi. Bu Devi untuk kurikulum ke-13 namanya pendidikan karakter. Kalau sekarang diubah menjadi profil pelajar. Nah, jangan sampai salah dengan pemuda Pancasila. Beda sekali ya. Kalau pemuda Pancasila ada hubungannya dengan politik. Nah, kalau ini profil pelajar Pancasila ya Pak Sofian ya. Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global. Gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Yang terbaru adalah berkebinekaan global. Maksudnya adalah karena kita sudah globalisasi, semua yang berbeda-beda di dunia ini, yang berbeda ya, bukan yang menyimpang ya. Kalau yang tanya LGBT masuk berkebinekaan global atau tidak? Tidak, karena itu bukan perbedaan tapi penyimpangan. Jadi kita sudah sevisi. Karena kadang orang-orang yang saat ini menyerang ya, orang-orang sekuler menyerangnya dengan hal seperti ini. Ya, siswa bebas memilih pakai kerudung atau tidak, ya kan? Itu sekarang viral. Mengapa viralnya kok
hari-hari seperti ini, kok tidak dulu-dulu. Padahal kan kita sudah dari zaman saya ya, dari zaman saya SMA kita punya kebebasan untuk pakai kerudung. Kalau dulu waktu zaman saya SMP memang tidak boleh kan tidak sesuai aturan. Tapi setelah itu ada peraturan dari punya kita sudah diberitahu untuk kalau tidak apa-apa Pak, monggo, tidak apa-apa. Kita ada enak saja supaya nggak katut juga ya. Tapi sekali lagi cara berkomunikasinya harus baik, karena saat ini itu kita terpecah belah karena kita salah berbicara, salah berkomunikasi. Kita tidak bisa menjadi public speaking yang baik. Yang terakhir kemarin juga ada kesalahan mengatakan TNI gerombolan itu kan hanya kalau kita melihat konteksnya sebenarnya ada kan. Tapi kalau membaca teksnya bahwa TNI segerombolan yang diucapkan oleh DPR pusat kalau nggak salah, beliaunya sudah minta maaf. Dan itu hanya sebuah kesalahan sebenarnya, sebuah kesalahan komunikasi yang seharusnya kita tidak memperbesar itu, ya. Itu namanya berkebinekaan global. 3, gotong royong, kita sudah sendiri, mandiri, bernalar kritis, 6, kreatif. Itu Bapak Ibu saat yang titik 3. Nah sekarang intinya adalah ini. Apa saja budaya positif? 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Belajar tentang disiplin positif. 3. Motivasi perilaku manusia. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol restitusi. Yang ke-6 segitiga restitusi. Dan 7 keyakinan kelas. Dari ke-7 ini materi mana yang kira-kira Bapak Ibu masih baru pertama kali mendengar? Segitiga restitusi. Pokoknya yang ada restitusinya ya. Ini di BK tidak ada. Di BK tidak ada ya? Oh iya, mungkin waktu itu Pak Balan pas tidak masuk ya Pak Balan ya. Ini semua materi-materi ini ke psikologi gitu loh. Jadi materi psikologi. Jadi mungkin yang guru BK pernah mendapatkannya, tapi belum ya untuk segitiga restitusi. Berarti sama seperti saya. Ketika modul apa ini tentang segitiga restitusi. Kalau tidak baca modulnya, tidak dijelaskan oleh fasilitatornya, tidak ada diskusi, saya mati kutu di sini segitiga restitusi itu seperti apa. Dan memang ini adalah sebuah paradigma baru. Sebenarnya bukan baru sih. Teori ini teori lama, tetapi karena kita mungkin karena literasinya tidak terlalu mendetail tentang hal itu, jadi sepertinya baru, tapi tidak. Dan segitiga restitusi ini rasanya sangat berat bila diterapkan di sekolah ini. Tapi saya yakin, makanya saya memilih yang muda-muda. Ayo yang muda-muda kita bisa mengubah paradigma kita. Sesuatu yang baru bagi saya, bahkan ada teorinya, kemarin saya tulis di Kompasiana, penghargaan adalah sebuah hukuman. Dihukum oleh penghargaan. Jadi ketika kita memberikan reward kepada anak, itu sebenarnya ada celah negatif yang tanpa kita sadari kita sudah berikan kepada anak-anak. Itu teorinya seperti itu. Dan memang kadang memang terjadi. Kemarin bahkan bule saya yang guru TK mengatakan dulu ini tidak bicara guru penggerak, beliaunya sendiri cerita. Dulu anak yang pinter, anak yang sering saya puji, aree api, terus waktu kecil itu selalu saya beri jempol, saya beri semangat, motivasi. Ternyata ketika dewasa, ketika besar,
berpapasan dengan gurunya saja dia tidak menyapa. Itu yang pinter, yang sering diginikan. Nah, kebalikannya anak yang nakal, anak yang dulu itu selalu belibeng saja, kayak seperti Raka gitu yang mulai yang kelas 7B, setiap hari bosen meneh, bosen. Tadi itu malah apa jenis? Apa? Mungkal apa nih udah di situ. Oh, mesti wes. Itu malah mereka yang bu dari jauh seperti itu. Nah, itu ada benarnya juga. Tapi kita harus punya pemikiran yang terbuka ya. Jangan sampai kok gini. Nah, belum tahu secara detail. Kalau nanti sudah membuktikan maka pasti akan tahu. Lanjut ya. Saya akan menjelaskan 7 ini secara singkat saja. Nah, perubahan paradigma. Kita guru mengontrol murid. Ujian itu efektif. Kritik itu membuat rasa bersalah. Orang dewasa punya hak untuk memaksa. Keempatnya ini harus kita ubah. Karena pemikiran seperti ini salah. Ya, pemahaman guru mengontrol murid itu nanti bertolak belakang dengan berpihak kepada murid. Saya mencoba seperti Raka itu apa yang sebenarnya terjadi. Dia kan tadi tipe-tipenya seperti Surya, tipe-tipenya seperti Surya, yaitu kinestik. Dan kita jarang sekali memberikan apa itu kinestik kepada mereka. Kembali ke Raka tadi Bu Laili ya, berarti kebutuhan dasarnya Raka itu belum terpenuhi. Ketika sudah terpenuhi, guru yang memang harus seperti itu ya, tahu kebutuhan area ini kenapa ya kok seperti ini. Ya, saya tinggal satu kurang yang belum bisa menemukan kebutuhannya anak kelas 7C, anak buahnya Bu Pak. Namanya Erlangga, boleh tahu ya Erlangga? Itu mungkin guru BK bisa membantu saya. Apa kebutuhan dasar yang belum dia terpenuhi oleh Erlangga itu? Karena apa ya? Sangat istimewa dia itu. Walaupun disuruh duduk di depan, kemudian berkelompok dengan temannya, tapi kok tidak bisa berkembang dengan baik. Love and belongingnya kurang. Oh, love and belongingnya kurang. Christian. Love belongingnya kurang. Maksudnya ada dia jadi rebutan antara ayah dan ibunya. Oh, begitu. Jadi tidak seimbang antara pola asuh. Kalau di ibu dia begini, kalau di ayah ikut kakek dari ayah begini dan ini tidak seimbang. Berarti kebutuhan merasa diterima. Berarti selama ini kalau saya menjudge si Erlangga malas, kemudian misalnya lagi kok tidak perhatian sama sekali, itu berarti sesuatu yang salah ya? Iya. Nah, berarti saya harus berupaya lagi untuk supaya Erlangga bisa mendapatkan perasaan merasa diterima itu tadi. Oke, terima kasih Bu Caca masukannya. Jadi kasus-kasus dyspareunia tidak lepas dari kebutuhan manusia tersebut. Semakin tidak terpenuhi akan semakin balelo. Dan anak kita kebanyakan gitu ya. Kalau mungkin anak-anak yang SMP-nya SMP favorit, 5 kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi, sehingga mereka bisa optimal belajarnya. Seperti Mbak Riri kan terpenuhi sekali sama Mami, ya kan? Akhirnya kan bisa mengembangkan potensi diri, bisa belajar dengan nyaman. Nah kalau anak-anak kita kan tidak ya Mbak ya, adik kelasnya Mbak Mayang. Kalau Mbak Mayang walaupun dulu SMP 5 tapi kan kebutuhannya 5 dasar ini sudah terpenuhi sehingga bisa menjadi aktualisasi dirinya. Kena korek? Bisa. Saya. Nah ini
jenengan masuk ke yang mana? Pergi. Masuk yang mana, Bu Ana? Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Mbak Lili. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Saya ini ya. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan sekolah lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ini kayaknya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut,
Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, Masih sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan Gak anak bodoh. yang paling kencang. Kok terlambat sih? Alay. Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ibu. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Jadi seperti yang dilakukan Bu Ani. Sesuai data ini. Nan! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik,
Kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Bu Caca. 45 ya. Kita harus jadi yang nomor 5. Sedikit belajar pelan-pelan. Kita harus yang nomor 5. Ini saya juga ini Berat sedikit kok Pak Cek. ya saya gini Bu nek ngadeg terus yo masih nom geger kula. Bapak Ibu yang muda-muda ya, Bu Caca, karena anak-anak kita anak-anak yang sangat istimewa. Luar biasa. Ketika saya mendapatkan soal ini, mendapatkan modul ini, kemudian bisa tidak diterapkan di SMP 5? Bisa. Bu, saya boleh bertanya tidak? Oke, silakan. Mungkin ini pertanyaan penting. Saya awal-awal ngajar setelah ada kurikulum Merdeka yang sudah dijelaskan kepada mentor-mentor yang sudah didatangkan di sini. Itu awal-awal saya terapkan. Saya sampai sering bawa LCD untuk audio visual dan pertanyaan pemantik itu sering saya lakukan. Jadi saya kasih sebuah pertanyaan, umpama zikir, sholat, umpama. Itu saya kasih, apa sih makna zikir yang kamu ketahui? Zikir-zikir yang sering kamu baca itu apa saja? Sholat itu maknanya apa? Umpama gitu, pertanyaan pemantik. Ketika itu saya buat kelompok-kelompok kecil, ya, saya terapkan. Tapi karena ya seperti pertanyaan Budia sendiri kepada pemateri atau mentor, kita itu pemerintah juga karena setengah-setengah mengasih kita sebuah celah, yaitu kelas ini masih terlalu banyak, sehingga apabila itu diterapkan kondisi pun tidak memenuhi syarat. Ya, istilahnya 30 anak kita harus seperti itu,
itu kayak sesuatu yang tidak memungkinkan. Betul, Bu. Bahkan di MGMP kemarin saya T3, mentornya sendiri pun bilang bahwa setengah-setengah ya dimaksud yang ini, kelas masih sangat banyak sehingga kita memperlakukan anak sesuai kebutuhan itu sangat tidak memungkinkan. Nah, itu solusi guru penggerak bagaimana? Itu juga masalah. Ya. Untuk setelah materi modul 1.4 itu modul 2.1 itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu diferensiasi proses, diferensiasi konten, sama diferensiasi produk. Contoh kalau bahasa Indonesia, diferensiasi proses, anak-anak, kalau saya sudah menerapkan pertanyaan pemantik, diferensiasi proses, diferensiasi produk, diferensiasi konten. Tapi dari ketiga diferensiasi itu kita hanya menerapkan 2 saja, itu sudah masuk, sudah bisa disebut pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi tidak harus ketiga-tiganya itu dilakukan. Contoh ya, kalau tadi saya tes cerita fantasi, diferensiasi kontennya adalah cerita yang diberikan kepada anak-anak itu berbeda. Jadi bukan satu cerita. Kalau sampai Bapak Ibu guru menggunakan satu buku, berarti kan bukunya isinya sama. Itu berarti belum berdiferensiasi konten. Harus ceritanya berbeda. Setelah itu produknya pasti berbeda. Itu contoh diferensiasi. Kalau untuk pertanyaan pemantik itu sangat penting Pak Jakaria. Paling tidak memfokuskan anak-anak untuk materi tersebut. Jadi jangan sampai dihilangkan pertanyaan pemantik. Ya tapi permasalahannya itu loh Bu, akhirnya kan menimbulkan kelas yang tidak kondusif. Ya, itu yang akan terjadi. Kalau belum menimbulkan kelasnya masih belum kondusif, berarti ada yang salah dari kita, bukan dari mereka. Akhirnya kita memakai cara lama karena ya itu terlalu banyak kelas itu mungkin. Jam terbang yang tinggi seperti gunung. Bisa cek. Ya. Memang jangan di salahkan anaknya ya, salahkan kita aja, salahkan gurunya. Kadang kita nggak siap dengan media, kemudian kita tidak siap dengan apa yang akan kita lakukan kepada anak-anak, dan itu semuanya berbeda. Setiap kali masuk kelas itu memang seharusnya berbeda. Anak kelas 7A diajar ini nggak cocok, anak kelas B nggak cocok, jadi diubah memang gitu ya. Ini praktis segitiga saya. Walaupun ini hanya drama, tapi ini bisa dijadikan sebuah contoh. Ketika menangani seorang anak yang nggak mau piket, ini juga karya saya. Waalaikumsalam. Safira. Yo sini. Mohon maaf ada bahasa Jawanya. Silakan Bu. Safira. Tempatnya di sini juga. Kemarin dia dapat laporan dari Bu Laili. Kapan Bu Laili? Katanya kamu laporan 3 kali. Semua orang memang bermasalah. Seperti itu dia ya. Dulu itu juga pernah mengingkari perjanjian, mengingkari aturan. Tapi sebagai
berpikir ya, kan kita harus melakukan yang tepat. Dia tidak menyalahkan kamu karena dia tahu pasti ada alasan mengapa kamu. Validasi tindakan. Setelah memberikan rasa empati, validasi tindakan. Nah, jadi kamu kalau tidak tiket, rumahmu jauh. Tapi kamu paham nggak yang kamu lakukan itu sudah melanggar keyakinan kelas? Nah, apa yang kamu lakukan? Tidak melaksanakan tiket kelas. Ya, memang kita semua harus tahu yang terbaik, ya. Terus kamu punya nggak solusi untuk masalahmu? Apa dari solusi? Nah, kan gitu enak kalau punya solusi. Kalau kita berkomunikasi ngomong seperti ini kan enak. Jadi dia juga tahu, kamu juga tahu solusinya, ya kan? Yes, kalau begitu kamu hadapi subjeknya hari Selasa. Yes, itu ya kesepakatan kita ya. Tetap jadi ada yang baik ya. Ya, Itu tadi. Berarti kita tidak menyalahkan anak. Ini sepertinya tugasnya BK ya. Perkenalkan, nama saya Safira Angelika Juli, saya dari kelas 7A. Saya suka sikapnya yang berbuat salah, saya tidak dihakimi sendiri, tidak dimarahi dan tidak dihukum, namun diberikan solusi supaya saya bisa lepas dari masalah ini dan saya bisa mengakui apa salah saya. Sekian, terima kasih. Ya. Berat ya memang ya. Ada salah tapi nggak disalah no. Jadi praktis kita diskusi ketika anak itu melakukan kesalahan kita memberikan rasa empati dulu. Tidak malah diujuk-ujuk, apalagi dijudge. Jangan yang pacet lain gitu ya. Tidak, kita harus memberikan rasa empati. Baru setelah itu validasi tindakan. Kamu melakukan itu karena ada alasan. Kenapa? Apa alasan? Baru setelah itu kamu tahu salahnya, terus kamu punya nggak solusinya, pilihan solusinya. Biarkan anaknya yang berpikir. Itu namanya validasi kita. Terakhir, nah ini, Bapak Ibu, saya punya kesepakatan kelas yang seharusnya diberikan setiap kelas. Nanti waktu jadi wali kelas, Mbak Caca, sama sebelah sini atau sebelah sana? Ditempel yang besar yang sekiranya anak-anak tiap hari bisa baca. Jadi ini kesepakatan kelas 7D. Saya sudah menuliskannya di buku halaman pertama bahasa Indonesia. Halaman pertama bahasa Indonesia. Nah, kesepakatannya ini yang memberikan anak-anak sama saya. Jadi anak-anak itu kalau mengantuk segera mencuci muka. Jadi sudah tahu, aku ngantuk, aku tak mencuci muka. Yang kedua, kalau tidak piket diberi sanksi, piket sendiri. Sebenarnya ini sudah, tapi berhubung mungkin anak-anak ada yang tidak disiplin, ada yang piket, ada yang tidak. Yang ketiga, jika Bapak Ibu guru menerangkan tidak boleh bicara sendiri. Kemudian pembelajaran harus menyenangkan dan asik. Ini permintaan anak-anak kepada saya. Kemudian menghormati guru, berbicara dengan sopan, tidak celometan, tidak berbicara kotor. Kemudian ini, jika itu keluar harus izin, tidak ada pembulian. Ini yang saya berikan kepada wali murid ketika ada yang protes katanya teman-temannya masih ada pembulian.
pembulian. Kan saya berikan ini kesepakatan kelas, sudah saya sepakati bersama anak-anak. Bu, ini pembulian, sudah tahu pembulian, tapi mungkin karena ya seperti itu anak-anak SMP 5. Tapi yang jelas kita punya usaha ini, ya seharusnya setiap kelas ada ini, jadi keren. Nanti ini ditempel, kemudian tidak melanggar peraturan kelas dan sekolah, tidak boleh menggunakan HP jika tidak diizinkan oleh guru. Nanti kalau kita misalnya memberikan konsekuensi pada anak-anak, mereka tahu telah melanggar kesepakatan kelas. Apa yang kamu melanggar kesepakatan kelasnya ini? Berarti nanti bagaimana ini? Anak-anak akan tahu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Materi terakhir untuk budaya positif ini adalah setiap kelas punya keyakinan kelas, punya kesepakatan kelas. Nanti dari kesepakatan kelas itu akan menjadi sebuah keyakinan di sekolah bahwa yang mereka lakukan itu telah melanggar kesepakatan kelas, sama seperti yang ada di video ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk budaya positif, Pak Sofyan. Mungkin ada pertanyaan terakhir sambil menutup. Pak Sof, ada pertanyaan? Ya, berarti nanti kan kita yang mengurus SMP 5 ya. Ayo kita sama-sama mengubah paradigma kita, belajar mengontrol emosi. Modul yang saat ini saya kerjakan adalah mengontrol emosi. Modul 2.2 dan masih akan berlanjut sampai modul 3. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Nonton film bersama kekasih. Cukup sekian. Terima kasih.